Dosen nyentri. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita masuk ke mata kuliah sosiologi sastra dengan topik sosiologi karya sastra. Ya, sosiologi karya sastra itu berarti fokusnya pada, ingat enggak? Sosiologi karya sastra berarti fokusnya pada kok sosial. Sosiologi karya sastra fokusnya pada karyanya. Kan sudah saya singgung Torek di awal dulu. Nah, pada sosiologi karya sastra itu coba saya kirim aja ya, barangkali nanti terkirim ya, biar kalian ada gambarannya. Pertemuan kelima. Ya, sudah masuk. Bisa di-share di grup kelas ya. PPT-nya nanti dibuka di HP ya. Karena tadi kalian membawa remote ya? Coba di remote barangkali muncul ya. Barangkali muncul. Kalau nggak muncul ya sudah, itu nanti dibuka lagi. Jadi apa itu sosiologi karya sastra? Maka berangkatnya satu pada karya sastra. Karya sastra ini diapakan atau kita pandang sebagai bagaimana? Jadi karya sastra itu sebagai bentuk representasi. Apa itu representasi? Perwujudan, penggambaran. Ya, representasi penggambaran dari kondisi sosial. Kemudian di karya sastra itu juga dibentuk dan juga merekam. Dibentuk dan merekam oleh kondisi sosial. Maksudnya dibentuk itu kan pengarang itu bagian ini mana rek gak bisa. Jadi karya sastra itu kan dibentuk oleh pengarang, ditulis oleh pengarang. Lah pengarang ini kan bagian dari sosial atau bagian dari masyarakat. Jadi dibentuk, kemudian pengarang ya kan bagian dari realitas sosial itu direkam. Aktivitas-aktivitas yang bisa didengar, diamati, dirasakan oleh pengarang itu akhirnya direkam dan dimasukkan ke dalam karya sastra. Jadi begitu posisi karya sastra di dalam sudut pandang sosiologi karya sastra, merefleksikan, dibentuk dan direkam. Posisinya karya sastra seperti itu. Sehingga dia dalam sebuah kajian dia harus otonom. Tahu otonom? Mandiri, berdiri sendiri. Kayak Jogja itu otonom. Ya. Makanya UMR-nya Jogja tetap segitu, bahan bakarnya Jogja tetap segitu, tidak ada pabrik di Jogja sehingga Jogja itu murah, ya. Orang gajinya 1 juta, anaknya semua bisa kuliah. Di Jogja bisa. Di Mojokerto menjerit. Ya. Tapi di Jogja bisa, kenapa? Otonom. Begitulah karya sastra dipandang sebagai sudut pandang sosiologi karya. Jadi karya sastra itu otonom, nggak dihubungkan dengan apa-apa, hanya karya saja. Seperti itu. Kemudian di slide yang ketiga, ruang lingkupnya itu sejauh apa sih ruang lingkupnya? Batasannya itu apa? Jadi yang dianalisis itu adalah harus teks sastra. Ya. Ini teman-temannya masih mau ikut Zoom dah?
Tak buka aja ya. Yang link sosiologi sastra. Cek tak buka izinnya. Oke, jadi teks di dalam karya sastra yang dikaji di sini adalah tema dan masalah sosial. Untuk tema wajib itu, nggak boleh ditoleransi. Kalau dalam kajian sosiologi sastra itu wajib. Tema-tema sosial itu sifatnya wajib. Muncul ada, muncul. Ya. Kemudian untuk tokoh dan struktur sosial itu harus satu, ada elemen-elemen sosial di sana, baik tokohnya maupun strukturnya. Nah, di situ saya sebutkan profesi, kelas sosial, relasi kuasa antar tokoh. Tahu relasi kuasa? Tahu enggak? Kalau di dalam ruangan ini yang lebih berkuasa itu siapa? Dosen. Itu relasi kuasa. Jadi, ya, dalam hal ini, ya, yang memegang kekuasaan adalah dosen di dalam ruangan ini. Ketika kalian terjun ke masyarakat, ya, itu juga ada relasi kuasa di sana. Misalnya kalian kumpul Karang Taruna, ya, yang memegang relasi kuasa siapa? Memegang kekuasaan ketua. Tetapi ketua itu bisa tumbang dengan kehadiran kalian yang seorang mahasiswa. Sehingga ketua itu akan meminta saran kepada kalian. Hanya di situ. Jadi akhirnya di sini terbentuk hubungan hegemoni. Ya, tidak memimpin, tidak memaksa, tapi dia menghargai kalian. Kenapa? Karena kalian mahasiswa. Jadi ini hubungan sosial di dalam penokohan. Itu nanti ketika dibaca seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai dan norma tentunya seperti biasa ya, nilai budaya, kemudian nilai agama, ada nilai adat ya, dan juga nilai moral. Nah, itu tetap itu tidak dihilangkan di dalam kajian sosiologi sastra. Kemudian untuk konflik sosial, ya ini biasanya muncul pertentangan antar kelompok, ideologi dan juga kepentingan, dan itu sudah lumrah terjadi. Ya, bukan hal yang khusus di dalam karya sastra, kajian apapun ini muncul. Ya. Kemudian tokoh, siapa tokohnya untuk slide yang keempat? George Lucas. Ya, di sini ini reflection atau refleksi. Ya. Konsep terbesarnya seperti itu. Jadi karya sastra sebagai cerminan dari realitas sosial. Ya, sama dengan konsep sosiologi sastra. Kemudian konsep tipikalitas. Tokoh dan peristiwa dalam sastra yang baik bukanlah individu biasa, tetapi merupakan representasi kekuatan sosial historis yang lebih besar. Bisa dimaknai teks ini dengan baik. Jadi gini loh, di dalam tipikal itu menjadi tokoh, ya. Misalnya tokoh yang mengandung sejarah ini, siapa tokoh Muhammadiyah ini? Siapa? Siapa Ahlan? Tokoh Muhammadiyah. Iya. Dahlan. Bukan Dahlan Iskan. Dahlan Iskan itu kan wartawan. Ya, ya itulah ya. Saya juga lupa itu ya. Ya itu kan dinovelkan. Ya. Di dalam novel itu ceritanya lebih kuat, lebih mengakar daripada sejarah historisnya. Ya, karena apa? Ya. Pengarang itu meramu dari sumber sejarah.
Nah, pengarang selain sumber sejarah juga punya imajinasi. Ya. Sehingga tokohnya itu mungkin bisa lebih besar di dalam karya sastra itu. Ya, karena ada unsur imajinasi yang dibuat oleh pengarang. Jadi itu. Ini ciri ketika kita menggunakan konsep sosiologi karya. Itu bisa ditemukan kalau menggunakan kata kunci karakter tipikal tadi atau konsep tipikal tadi, ya. Kalau contoh yang lainnya itu bisa kalian temukan nanti sambil praktik, ya. Kira-kira kayak gimana sih ya penerapannya, ya. Kalian sudah membuat latar belakang untuk artikel? Masih abstrak, come on. Ini sekarang sudah pertemuan keberapa ini? 6. Ya. Kalau sosiologi sastra masih 5. Kalau apresiasi drama kan kemarin sudah ganti. Jadi hari ini kan sudah 6. Minggu depan 7. 2 minggu lagi. Wah, itu berarti kan dikumpulkan. Jangan kebut semalam ya. Jangan kebut semalam. Ya. AI itu hanya untuk dasar atau hanya untuk menyempurnakan. Jadi kalau kalian mulai dari nol, kalian hanya akan mendapat dasar dengan AI. Tapi kalau kalian sudah membuat dasarnya, ya diberikan ke AI itu akan disempurnakan. Jadi dia kerjanya cuma separuh AI itu. Nanti kalau kalian berangkat dari nol, ya akan dapat separuh. Tapi kalau kalian sudah mengerjakan sebelumnya, kemudian dimasukkan ke AI, tugasnya AI berarti finishing. Nah, itu nanti jadi maksimal. Nek SKS, sistem kebut semalam, pasti mulai dari nol. Ya oleh mas separuh. Ya, jadi harus dimulai sekarang tugasnya itu, mulai manual. Sebagai manusianya, kalian nyusun. Nah, baru nanti terakhir dimasukkan di sana. Kan kalian sudah buat proyek itu kan di mata kuliah saya di menulis kreatif kemarin itu separuh, ya masih kurang separuh lagi. Tapi kalau kalian nulis dulu, ketemu konsep versi kalian, kalian masukkan ke AI, nah utuh akhirnya. Karena AI akan menyempurnakan konsep kalian. Tapi kalau kalian bertanya, tolong dong buatkan cerpen separuh, robot soalnya nggak ada taste-nya, nggak ada rasanya. Begitu juga ngomong pekerjaan apapun, dapatnya separuh. Makanya oleh orang-orang cerdas itu AI sebagai asisten. Ya, sebagai asisten. Bukan sebagai orangnya, sebagai asisten. Asisten kan membantu. Nah, kalau kalian menggunakan AI sebagai utama, yo keliru, kan? Ya, yo asisten tahu toh, asisten. Asisten kan membantu kita tuh. Membantu loh, Rek, konteksnya. Bukan mengerjakan secara total. Salah itu, konsepnya salah. Ya, karena terbatas. Ya, kalian bisa menggunakan itu untuk konsep atau menyempurnakan konsep kalian. Jadi cari tahu konsepnya, kemudian kalian kembangkan, atau kalian buat konsepnya, dia suruh ngembangkan. Jadi harus ada unsur manusianya. Nah, gak ada ya nggak terbentuk on dapat separuh. Ya, itu kemudian tokoh yang selanjutnya untuk ketika ngomong sosiologi karya itu ada Lucien Gottman. Ya. Lucien Gottman itu terkenal dengan strukturalisme genetik. Nanti ada yang presentasi strukturalisme genetik atau enggak ya? Atau strukturalisme profetik ya? Kalau strukturalisme profetik itu nanti kalian harus mempresentasikan teori yang sudah saya buat. Ya, nanti itu sudah terpublish di jurnal, kalian tinggal ngunduh, tapi versi berbahasa Inggris. Ya. Kan ada AI ya, itu bisa. Kalau dia tolong terjemahkan, nah dia bisa. Karena teksnya ada yang utuh, ya. Kalian minta menerjemahkan saja. Nah, akhirnya kan konsepnya jadi utuh. Jadi kayak gitu. Nah, konsep strukturalisme genetik itu, ya,
membongkar struktur di dalam karya sastra. Ya. Itu strukturalisme genetik itu ya. Atau struktural itu berangkat dari strukturalisme Levi-Strauss. Ya, kemudian strukturalisme itu kan umum, ya. Umum, general, ada oposisi biner, kiri dan kanan, baik dan buruk. Ya. Tokoh lemah, tokoh kuat. Itu menganalisis pakai strukturalisme Levi-Strauss. Nah, strukturalisme genetik itu merevisi strukturalisme. Jadi gini konsepnya, strukturalisme di sini, strukturalisme genetik di sini. Strukturalisme genetik itu membongkar ingatan-ingatan kolektif, ya, atau memori-memori bagaimana sih struktur ini bisa terbentuk. Caranya kayak gini. Konsep ini itu bisa terbentuk itu dari apa? Ya. Jadi semua genetik itu mencari historinya, mencari sejarah keterbentukannya. Kenapa Ani kok bisa kawin sama Diki? Nah, itu dipakai strukturalisme genetik. Nah, jadi kayak gitu. Visinya itu ya struktur mental dari kelompok sosial itu dibongkar menggunakan strukturalisme genetik. Itu konsepnya Lucien Gottman. Ya, jadi seperti itu. Fokusnya apa? Struktur teks dengan struktur sosial. Ya. Kalau di dalam teks tadi kan ngomong soal apa tadi, Ani sama Diki. Ya. Ani sama Diki kenapa kok bisa menikah? Padahal ini satu orang miskin, satu orang kaya. Kenapa bisa menikah? Kenapa kira-kira? Karena cinta. Saling menerima. Saling menerima. Kemarin itu kan sudah saya lemparkan toh, kasus realitas sosial ya. Seniman dengan keluarga pesantren. Ternyata bisa juga ketemu. Tetapi apa? Banyak problem-problem yang terjadi dalam kehidupannya. Mengapa? Karena ini dua dunia yang berbeda. Kesenian itu berbasis kebebasan, ya. Sedangkan pesantren berbasis ketaatan, ya. Makanya orang-orang pesantren itu biasanya sarungan, baju kokoan, kopiahan, itu kan ketaatan. Lah, kesenian berbasis kebebasan, dua hal yang sangat berbeda. Ketika gabung, ya problematik itu muncul. Mengapa? Karena masyarakat kita itu melihat hanya yang terlihat saja. Jadi lapis luar, yang dinilai masyarakat kita itu lapis luar saja. Nggak sampai lapis dalam. Ya. Nah, itu akhirnya biasanya digunakan di reality show. Paham maksudnya? Di reality show. Ya itu biasanya orang kaya pura-pura menjadi miskin untuk mencari jodoh. Itu kan banyak sih digarap di media sosial kita saat ini. Ya, di reality show. Iya. Iya. Kan gitu ya yang terjadi di media sosial kita saat ini ya. Nggih. Itu konsep dari strukturalisme genetiknya Lucien Gottman, ya. Ada visi dunia atau dunia pengarang, ya, sudut pandang dunia pengarang, gitu ya. Ini yang akan ditransformasikan, yang akan dikejar, yang akan dibongkar di dalam karya sastra. Jadi seperti itu. Ini konsepnya Lucien Gottman. Jadi apa sih maksud pengarang di karyanya?
Itu kalau kita ingin tahu, itu kita pakai Lucien Gottman. Apa sih maksudnya Andrea Hirata dengan menulis Laskar Pelangi? Cara bongkarnya pakai Lucien Gottman. Jadi ini ada langkah-langkahnya kan di Lucien Gottman, nanti ada langkah-langkahnya maka akan ketemu. Ya. Kalau bagaimana orang ini misalnya kemarin misalnya ingin melihat mengkaji Gus kemarin ya, Gus Binat kemarin, kok bisa dia menjadi pengasuh pesantren? Arena produksi kulturalnya atau strukturalisme genetiknya Pir Borju yang oh ternyata dia bukan hanya seorang penyair saja. Ternyata dia juga orang pesantren. Dari kecil dia di pesantren, SMA ngajar di pesantren. Nah semua hidupnya ada banyak di pesantren. Nah sehingga dia ketika menjadi pengasuh pesantren dia tidak gagal. Nah, jadi sebuah teori itu akan membantu kita mencari goal-goal tertentu. Ya, untuk metode pendekatan yang dipakai untuk sosiologi karya itu kita menggunakan analisis isi itu pasti, ya. Kemudian analisis tema sosial. Nah, dan yang ketiga pakai metodenya Lukács tadi, yakni yang tipikal. Sehingga karakter-karakter itu bisa terbongkar, realitas-realitas sosial itu bisa terbongkar. Ya. Saya ketika mengkaji dengan serius, dalam artian dalam serius ya, nggak asal-asalan ngerjakan tugas. Kalau kalian mengkaji dengan serius sampai menemukan sesuatu, gini ya, saya tidak menyangka, loh gini ya ternyata. Jadi ada sesuatu yang saya tidak menduga, ternyata pengarang itu begini, ternyata pengarang itu begini. Jadi kayak dulu itu saya mengkaji sebuah puisinya An Mansur. Saya sekarang sudah lupa judulnya apa. Intinya puisi itu, di dalam puisi itu ngomong bahwa manusia itu punya keterbatasan kata dalam satu hari. Entah 300 berapa gitu, saya lupa ya puisinya. Saya sudah tidak lama tidak membaca ulang lagi. Saya membaca buku itu 2008. Tapi masih ingat. Tapi detailnya saya lupa, judulnya saya lupa. Nah, puisi itu ngomong itu tadi, misalnya 300 berapa gitu loh ya. Jadi orang tersebut itu dari bangun tidur hingga mau tidur harus hanya punya 300 berapa gitu loh kata. Kalau sudah lebih maka tidak bisa berkata-kata. Ya, di dalam puisi itu begitu. Puisi loh itu bukan cerpen, bukan novel, tapi itu puisi. Ya dia bekerja, istirahat, beli soto, apa dan menceritakan semuanya. Dan terakhir, ya, ketika telepon kekasihnya itu nggak ngomong apa-apa. Ceweknya itu, ya, bukan ngambek, tapi kehabisan kata-kata. Kehabisan kata-kata. Nah, si laki-laki masih menyisakan kata-kata untuk kekasihnya. Sehingga dia di akhir puisi itu disampaikan, aku mencintaimu sebanyak berapa kali, sisanya berapa. Aku mencintaimu. Jadi dia telepon itu, si laki-laki itu hanya ngomong itu. Aku mencintaimu. Karena kan sana nggak bisa membalas. Ya, sehingga ngomong apa? Aku mencintaimu sebanyak 17 kali. Nah, kemudian dia setelah lama saya nggak baca lagi, saya baca lagi, saya teliti lagi, saya kaji lagi. Hanya tidak berupa tulisan ya, saya kaji berupa. Saya menemukan, saya menghitung lagi. Ternyata puisi itu ditulis 300 kata. Sama seperti konsep itu tadi. Loh, saya menemukan itu baru beberapa tahun setelahnya. Loh, ternyata orang ini jenius ya. Puisinya itu ngomong bahwa ada dunia yang hanya boleh 300 berapa kata. Ternyata puisinya dia nulis jumlahnya juga segitu. Kan dahsyat. Bagaimana mengepaskan kata dan puisinya nggak rumpang.
Ya. Jadi akhirnya dia jenius ya. Saya mengira jenius itu. Kok bisa ya orang ini? Saya menemukan itu. Jadi tidak hanya puisi itu ngomong soal makna, tetapi ini kejeniusan pengarang bermain dengan kata-kata, jumlah kata itu juga bisa. Nah itu saya berkali-kali baru menemukan itu. Nah saya membayangkan ketika di dunia nyata ada konteks begitu, gimana ya kira-kira ya. Saya dulu membayangkan gitu. Asik mungkin ya. Nggak, orang yang banyak omong itu pagi sudah kehabisan jatah. Ya. Kalau di dalam Islam itu kan nggak boleh. Banyak ngomong itu kan nggak boleh dalam Islam. Begitu, betul begitu ya ahlannya. Ya. Banyak ngomong, banyak makan itu nggak boleh di dalam Islam. Banyak tidur. Ya. Jadi kalau kalian banyak ngomong hati-hati loh. Hati-hati. Jadi itu untuk metodenya. Kemudian selanjutnya di slide nomor 7 saya beri contoh di sini. Tadi saya kulik ya, Laskar Pelangi. Nah, ini yang selanjutnya kulikan contoh untuk di ateisnya Ahdiat Kartamiharja. Dalam konteks sosial itu pada tahun ditulis 1940-an, novel ini ateis ini ya, ini ideologi modern. Karena zaman saat itu masih klasik, di era-era ada Belanda, di situ Belanda itu yang membawa peradaban modern. Dulu orang kita itu kan pakai kebaya. Ini baju, kalau ini bukan ya. Nah, bajunya Allah. Kemudian baju-baju yang modern, bajunya Helen. Apa? Helen ya? Oh, Martha. Kayak Kak Mita. Kayak Helen kakakmu dulu ada persis gitu. Cuman ada THP. Konflik ya itu muncul dari perbedaan mazhab tadi, yang klasik sama yang modern. Nah, dulu kan banyak yang telanjang dada juga. Orang kita pada 1940-an. Di desa-desa itu loh, bukan yang kota ya. Di desa itu banyak yang telanjang dada. Kalau turun lagi di masalah timur, di masyarakat timur, bahkan di Bali, perempuan nggak pakai atasan sama kayak laki-laki. Biar baik-baik saja. Karena budaya mengatakan itu sudah menutup aurat. Ya. Jadi payudara tidak ditutup ya tidak ada menjadi masalah. Laki-laki juga tidak melihat. Karena dalam konteks di situ disepakati, budayanya disepakati ya bahwa aurat itu besar ke bawah sama dengan laki-laki. Enggak jadi masalah. Sekarang coba. Ya. Sudah gak karu-karuan ya. Ya karena konteksnya sekarang itu tertutup. Tetapi ketika ada yang terlalu tertutup juga menjadi masalah. Orang yang pakai syari-syari itu pasti orang yang ngerasani. Hehehe, lu kan muncul masalah kan akhirnya. Rasan-rasan itu kan karena ada masalah kan. Nah, karena konteksnya saat ini masih seperti ini. Ini masih ditoleransi karena kesepakatan bersama ini yang disepakati. Walaupun nggak janjian loh ya. Masyarakat itu nggak janjian. Ya, seperti itu. Tapi sepakati bersama tanpa perlu rapat, nggak perlu. Budaya itu gitu. Nggak pakai rapat terkait budaya itu. Ya, seperti itu. Tapi tiba-tiba aliran dari Timur Tengah, ya, dengan embel-embel syar'i, ya, hijrah, gitu ya, mereka pakai cadar full, padahal seperti itu. Nah, tapi kalau dari kacamata budaya, kenapa di Timur Tengah dulu begitu? Karena di sana, ya, itu dari kacamata budaya bukan agama ya. Sana panas untuk nutupi agar nggak kena debu. Ada kacamata budayanya. Nah di sini mak-mak di kongkong ngono ya gak iso tandur. Iya. Gak iso tandur. Ya kan gitu. Lalu ada budaya yang orang baik. Ya, jadi selain agama itu ada budaya yang melatar belakangi. Itulah.
Jadi kalau budaya itu akan diterima dan awet. Kalau masuknya sama budaya. Islam itu kan masuk ke Jawa, bahkan masuk ke Indonesia, itu kan melalui jalur budaya. Salah satu contohnya, ya, kalender Islam sama kalender Jawa itu sama. Sedahsyat itu loh ya, pembawa agama Islam yang masuk ke sini. Kalendernya itu loh disamakan agar bisa masuk. Islam ke Jawa itu kenapa Jawa dulu itu Hindu Buddha, kerajaan Majapahit yang sangat besar, sangat canggih, teknologinya sangat modern, ya. Kalau dulu itu kan penyebar agama Islam menyampaikan Islam itu kan ngomong surga. Kondisi surga itu seperti apa? Lah, datang ke tanah Jawa, banyak air, banyak hijau-hijauan, banyak buah-buahan loh. Ini kira-kira saya mau ngomong apa? Wong di sini sudah melimpah. Kalau di Timur Tengah kan nggak ada. Ya. Jadi itu sebagai bentuk untuk ngajak berdakwahnya itu gitu. Ketika masuk ke Jawa, masuk ke Indonesia nggak bisa. Wong kemari Paulo Jinawi. Ya. Semua bahkan tongkat saja ditanam menjadi tumbuhan. Itu di Indonesia. Akhirnya balik lagi ke pesisir Kalimantan sana, ya nggak jadi. Makanya di pesisir Kalimantan sana, di Aceh, di pesisir-pesisir lainnya, mereka memeluk Islam terlebih dahulu. Jawa nggak bisa. Akhirnya ketemulah karena kalender Jawa disamakan. Bahwa kalender Jawa sama kalender Islam itu sama karena berkiblat sama bulan. Kalau tanggal Masehi berkiblatnya ke matahari. Tanggal kita itu loh tanggal 1, 2, 3 sampai 31 itu kiblatnya matahari. Kalau kalender Jawa bulan, kalender Islam juga bulan. Maka tahun baru ya sama. Suro ambek Hijriah sama ya. Satu Muharram, ya. Jadi kan gitu. Karena itu salah satu konsep masuknya Islam ke bumi Jawa. Dan slide yang ke-9, ya, kelebihan pendekatan ini sangat mudah diaplikasikan. Mengapa? Ya karena berfokus hanya pada teks. Gak perlu ke yang lain-lain. Hanya misalnya unsur ini di karya sastra itu seperti apa. Kemudian walaupun hanya berfokus pada teks, agar punya nilai itu dihubungkan dengan realitas. Kemudian membuka ruang interpretasi kontekstual. Ya, interpretasi kontekstual. Seperti yang saya contohkan tadi ketika saya mengapresiasi puisinya Aan Mansur, ya, tentang dia ngomong aturan dalam sehari berapa kata. Nah, bertahun-tahun saya baru menemukan ternyata puisinya Aan Mansur jumlahnya sama persis seperti aturan di dalam puisi itu. Berarti Aan Mansur juga menepati diri untuk aturan itu. Nah, jadi disitulah kelebihannya. Tetapi apakah ada kekurangannya? Pastinya ya. Ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya di sini risiko reduksionis. Apa reduksionis? Ada yang tahu? Terlalu menyederhanakan, reduksi, pengulangan. Ya, reduksi itu pengulangan. Jadi terlalu mereduksi berarti dimaknai terlalu menyederhanakan karya sastra. Dianggap sebagai hanya dokumen sosial, dokumen sosial. Dalam tanda petik ya, saya beri tanda petik kan dokumen sosial. Sehingga apa karya sastra kan nggak dibaca masyarakat karena dianggap dokumen. Ya kan dokumen itu kan dianggap banyak perlu disimpan kan? Biarkan saja di toko buku, biarkan di rak perpustakaan. Karena dianggap masyarakat sebagai dokumen. Ya. Tapi dokumen bagi orang yang memahami itu menjadi penting. Benar nggak? STNK itu dokumen ya. Ya. Bagi orang yang menyadari, ya, pemilik kendaraan, ahlan punya motor, ya, STN itu menjadi penting buat ahlan. Tapi kalau buat kita enggak, saya enggak punya motornya,
Kan nggak penting kalau cuma punya SCN. Tapi kalau bagi Alan itu penting. Kalau Alan punya bisnis ya, BPKB-nya, bapaknya SDN itu disekolahkan ke bank, gitu kan, untuk dapat pinjaman. Itu kan yang tren di masyarakat kita saat ini. Ya, tapi kalau di dalam Islam itu kan sangat-sangat tidak dianjurkan berhutang. Mau bisnis, mau apa ya, mulai dari nol. Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, itu berbisnis juga mulai dari nol. Setelah kaya raya, masuk Islam, hijrah bahwa, hei Abdurrahman, bahwa kekayaan itu adalah ujian. Itu kayak no kabeh baru ngerti. Begitu totalitasnya itu. Nah kalian bisa nggak, harta itu ujian, mau nggak memberikan harta itu ke musola, ke masjid, ke pondok? Nggak mau. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi itu mau. Kemudian, Abdurrahman, bahwa perjuangan umat Islam ini membutuhkan biaya. Dia mau kaya lagi, berjuang dari nol. Menguasai pasar, pasar itu ya akhirnya kok ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, dia riset. Ya. Riset itu apa dilakukan, dia jalan-jalan. Bagaimana sistem pasar ini, sewanya kayak gimana, bayarnya kayak gimana. Abdurrahman bin Auf ya membeli tanah atau dipinjami tanah kalau nggak salah, itu nanti dibayar ketika dia untung. Karena ada sahabat itu yang mau memberi kekayaan, tapi Abdurrahman nggak mau. Saya beli tapi nanti uangnya setelah saya sudah ada untung. Nah, dari pasar dia buat pasar sendiri. Siapa yang mau berdagang, syaratnya harus Islam. Dia masuk ke situ gratis. Hingga disitulah rame, ya. Setelah sudah dapat untung, boleh bayar sewa. Tapi kalau belum untung, gratis. Coba itu diterapkan di bisnis-bisnis di Indonesia, mungkin akan rame. Sekarang kan agak rame dikit itu wes go bayar parkir, go bayar apa, kan? Bisnis kita ini kan gitu. Akhirnya dorong gede mati dhisik. Ya kan? Nah, ini bisa kita pelajari dari literatur-literatur sastra, ya sastra Arab, ya. Itu banyak, sastra Indonesia juga banyak. Nah, makanya jangan dijadikan sastra itu hanya sebagai dokumen sosial. Bacaan itu penting, kayak STN itu tadi loh. Bagi kamu nggak penting, ya tapi bagi Alan penting. Jadi sastra menjadi penting bagi orang yang tahu kalau itu penting. Nek nggak merasa penting ya nggak jadi dokumen sosial, disimpan aja, biar ada di perpustakaan, biar ada di toko buku, biar ada di internet. Di internet itu sudah banyak, kalian ngunduh aja juga nggak mau, gitu kan? Iya, biarkan saja menjadi dokumen sosial. Ya. Kemudian proses produksi tidak di sini tidak dianggap ya, industri buku, kemudian toko buku itu tidak dianggap karena fokusnya hanya karya. Ya, pembaca juga nggak dianggap karena fokusnya ada karya. Sedangkan karya itu kalau nggak ada yang baca, ya buat apa? Karena masyarakat kita itu loh menjadikan sastra itu sebagai dokumen sosial tadi, wis dilempit aja di perpustakaan. Sekarang saya ingin tanya, adakah di sini yang sudah punya buku karya sastra? Ngaco. Beli maksudnya bukunya sendiri. Ada nggak lagi? Loh, nggak ada. Ya. Bahkan mahasiswa bahasa Indonesia ya menjadikan sastra sebagai dokumen sosial. Nah, ini kan menyedihkan. Belilah satu-satu. Ya. Jangan beli jajan dan bakso aja. Beli yang lain biar kalian itu ya minimal itu sudah menggugurkan tugas sebagai mahasiswa sastra Indonesia, bahasa Indonesia. Ya. Cek gugur. Wah, ya. Masyarakat kita kan gitu, gugur tugas ini. Ya kalau kalian belum beli, belum punya sebagai koleksi pribadi, ya belum menggugurkan tugas. Belilah satu biar gugur. Puisi satu, cerpen satu, drama satu, novel satu, semua serba satu. Jangan sampai nanti ketika ngajar bahasa Indonesia nggak tahu puisi itu mana.
Itu kan sedih. Guru bahasa Indonesia gak tahu buku cerpen, gak tahu buku novel. Lah ini kan sedih. Iya. Jadi maka beli ini beli, dibeli biar tahu. Bo, nanti kalau mau ngajar itu nggak sampai keliru. Gurune keliru piye muridnya? Gak karu-karuan ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan silakan. Tidak ada? Cukup? Jika cukup, maka pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah iya, mau kelas pertama itu bisa loh dipakai. Kelas kalian gak main. Jangan lupa subscribe.